warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, kabar tentang rusaknya jalan desa di Dusun 3 Siboras Hulu, Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, sempat mencuri perhatian publik. Namun, Bupati Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA, Kabupaten Serdang Bedagai, Dedek Susanto, turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi itu. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025, Dedek Susanto didampingi Kepala Dusun 3 Siboras Hulu, Muhammad Erwin Sinaga. Dari hasil pantauan, kondisi jalan yang disebut rusak ternyata tidak separah yang diberitakan. Jalan ini tidak seluruhnya rusak, hanya ada beberapa titik yang tergerus karena curah hujan tinggi dan lalu lintas truk pengangkut sawit. Jadi, bukan berarti rusak parah. Bupati LIRA menegaskan, jalan desa memiliki batas kemampuan tertentu dan harus dijaga bersama. Ia mengingatkan agar kendaraan bertonase besar tidak melintas secara berlebihan agar infrastruktur tetap terawat. Jalan desa memang diperuntukkan bagi kendaraan kecil dan menengah. Kita semua perlu menjaga agar tidak cepat rusak. Tadi hasil penelusuran saya ya kan bersama masyarakat, dan saya juga sudah ada bertanya dengan kepala dusun juga masyarakat. Jadi setelah saya lihat tadi, maka jalan yang diberitakan itu menurut saya pribadi tidak keseluruhannya itu seperti yang di dalam pemberitaan kan gitu. Nah, yang kita lihat tadi ada beberapa titik yang mana jalan-jalan yang curam tadi agak tergerus gitu loh. Nah, agak tergerus bukan berarti rusak ya. Dalam artian tadi bukan rusak. Nah, ada faktor-faktor juga. Faktor pendukung alamnya juga. Saya lihat tadi ada truk cool diesel yang mengangkat hasil bumi ya, perkebunan masyarakat, yaitu kelapa sawit. Saya rasa itu sudah cukup, tonasinya cukup melebihi, karena ini adalah merupakan jalan desa yang mana sebenarnya menggunakan K300 yang mana tidak layaknya truk untuk lewat di sini tadi. Makanya begitu tampak ada yang tergerus, bukan dalam artian rusak, dan tidak keseluruhan yang seperti disampaikan, adanya lubang, adanya berserakannya batu material kerikil ya. Setelah kita tanyakan, rupanya itu bangunan yang 2010 yang batu kerikil yang berserak itu tadi. Namun yang 2024 seperti yang kita lihat, hanya beberapa titik yang ada tergerus air, itu pun saya lihat begitu tanjakan. Jadi secara logika kita berpikir, begitu tanjakan dengan muatan yang berat, maka ada penekanan ban terhadap jalan itu tadi, maka terjadi penggerusan. Disebabkan lagi curah hujan yang cukup tinggi sekarang ini, dan di sini merupakan areal tinggi bukit ya. Jadi saya mau kemari tadi aja jalannya cukup luar biasa, bukitnya tingginya ya. Nah, jadi saya juga dan yang perlu kita ingat semua rekan-rekan semua, tidak ada satu aturan yang menyatakan secara spesifik harus ketahanan itu 5 tahun. Anggaran Indonesia tidak ada yang mengatur itu secara spesifik. Kenapa? Itulah tadi yang kita sampaikan. Faktor tadi. Kalau jalan ini hanya dilewati oleh sepeda motor, ya insya Allah 20 tahun itu bisa tahan. Begitu cool diesel lewat dengan tonasi yang cukup besar, dari mana jalannya mau tahan? Maka masyarakat tadi cukup bersyukur dengan ada jalan seperti ini. Nah, jadi hasil bumi, hasil panen mereka tadi keluar dengan enak lah gitu. Nah, jadi bisa dijual dengan harga tinggi karena jalan tadi mulus kan gitu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, saya harap ke depannya ya sebelum melakukan pemberitaan itu ya coba dikonfirmasi dulu yang terkait lah, baik itu masyarakatnya kepala desanya sendiri selaku pengguna anggarannya, masyarakatnya kan gitu. Jadi pemberitaan itu tidak sepihak gitu loh. Kabupaten Serdang Bedagai, LIRA Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum jalan ini dibangun, kami sangat kesulitan keluar masuk kampung, apalagi saat hujan. Sekarang jauh lebih mudah. Kalau ada bagian yang tergerus, itu karena alam dan kendaraan berat. Sementara itu, warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pembangunan jalan ini.
Akses yang lancar membuat distribusi hasil pertanian dan perkebunan menjadi lebih mudah. Terima kasih Pak. Terkait adanya pemberitaan yang belakang hari ini Pak tentang jalan ini, bagaimana tanggapan masyarakat? Kami tidak tahu Pak soal itu. Apakah pernah ada warga setempat ditanyai, diwawancarai atau dikonfirmasi oleh salah satu wartawan tentunya dalam pemberitaan yang telah beredar? Saya tahu kami nggak ada. Ada. Jadi harapan masyarakat apakah pembangunan pemerintah dilanjutkan lagi untuk bangun jalan atau bagaimana Pak? Jadi lanjutkanlah Mas. Dan satu Pak, harapan kami masyarakat Siboras Hulu, kalau bisa ini kan dusun tiga Silo Padang. Jadi batas lewat titik ke sana itu udah pis-pis. Lihat Bapak lah kayak jalan Basombu yang di pis-pis, sangat parah. Itu pun semalam itu makanya agak bagus tanjaannya Basombu itu karena kami masyarakat Siboras Hulu mengutip dana dari masyarakat. Itulah makanya agak bagus lombangnya Basombu itu. Kalau enggak sangat memperhatikan Pak. Itulah kalau bisa diperbaiki. Kalau masalah pembangunan di Silo Padang, kami masyarakat Siboras puas. Menanggapi adanya laporan pihak lain terkait proyek ini, Dedek menegaskan bahwa anggaran pembangunan jalan sudah pernah diaudit dan dilaporkan sebelumnya. Ia berharap masyarakat bijak menyikapi informasi yang beredar. Ya, baik kepada teman-teman media khususnya seperti yang Bapak pertanyakan tadi, menurut kami khususnya masyarakat, saya selaku kepala dusun mewakili daripada seluruh masyarakat bahwa semenjak adanya bangunan rapat beton ini, khususnya bangunan dari pemerintah ini, kami khususnya Dusun 3 Siboras Hulu sangat bersyukur sekali atas adanya bangunan daripada pemerintah ini. Kenapa? Karena sebelum adanya jalan ini, bangunan ini, kami mau keluar untuk keluar dari kampung kami saya sangat sulit karena jalan yang begitu licin karena belum ada pernah disentuh oleh bangunan dari pemerintah. Jadi sebab karena ada bangunan dari pemerintah ini, alhamdulillah kami khususnya Dusun 3 ya sangat senang ataupun sangat bersyukur atas adanya bangunan ini. Jadi kalau masalah adapun sedikit jalan ini yang tergerus karena mungkin ada curah hujan yang tinggi, karena mobil bawa hasil kebun dari masyarakat yang bawa TBS yang begitu ya, kadang ada di atas 7 ton bahkan sampai dengan 8 ton 9 ton. Jadi mengakibatkan mungkin bangunan ini agak tergerus oleh beban yang begitu berat. Terima kasih Pak. Jadi terkait dari berita yang di media, kami juga merasa kaget. Kenapa? Karena sepengetahuan kami ya jalan kami ini cukup bagus. Jadi kalau masa ada postingan begini seperti ini, ya kami juga merasa kaget juga. Kenapa? Karena memang sebagaimana yang diberitakan itu nggak sesuai, menurut kami ya, nggak sesuai seperti yang diberitakan. Karena hanya sekedar digerus air karena beban kendaraan yang begitu melebihi kapasitas. Jadi ketahanan daripada jalan ini mungkin ada sedikit tergerus oleh kendaraan-kendaraan tersebut juga karena curah hujan yang cukup tinggi seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau di bangunan di tahun 2024 inilah dia ada 3 titik. Ini sama di daerah perkampungan ada sekitar 100 berapa, kurang ingat masalah itu apanya ukurannya. Cuman keseluruhan dari bangunan ini ada 350 meter kurang lebih. Jadi harapan kami dari masyarakat khususnya, harapan kami ya harapan daripada seluruh masyarakat, kiranya ada lagi bantuan yang dapat ini menyambung dari bangunan yang masih terputus di atas sampai dengan bangunan yang udah lama. Itu harapan kami. Terima kasih Pak. Oke, baik. Dari Desa Silau Padang, Kabupaten Serdang Bedagai, Budiman Manik, Mona Lisa TV mengabarkan.